Halo, selamat pagi saudara. Senang sekali saya Ansi Lema bisa kembali menjumpai Anda dan kali ini dalam Dialog TVRI. Dan saudara, kita ketahui bahwa pemilu legislatif baru akan digelar pada tahun 2014 mendatang. Namun kini partai politik tengah sibuk menjaring, menyiapkan dan juga menyeleksi kader-kadernya untuk diajukan sebagai calon anggota legislatif. Rekrutmen caleg menjadi proses awal yang menentukan baik buruknya kinerja parlemen di masa mendatang. Maka untuk menghasilkan parlemen yang baik, proses rekrutmen politik harus benar-benar berkualitas, selektif, dan kompetitif. Hanya dengan itu, partai politik dan politisi dapat mengikis krisis kepercayaan publik terhadap diri mereka. Pertanyaannya, jika partai politik telah menjalankan proses rekrutmen secara baik, mengapa hari ini krisis kepercayaan terhadap partai politik dan politisi masih demikian akut? Bagaimana persisnya pola rekrutmen caleg 2014 ini, sehingga kemudian parlemen ke depan bisa hadir sebagai parlemen yang fungsional, aspiratif, dan juga mampu menjawab aspirasi masyarakat, serta caleg-caleg dengan parameter dan kualitas seperti apa yang mestinya dimunculkan oleh partai politik. Keterbukaan partai politik dalam rekrutmen caleg 2014 itulah yang akan menjadi tema diskusi kita pagi hari ini. Dan untuk membincangkan masalah ini, pagi hari ini bersama saya sudah hadir dua orang narasumber. Saya yakin keduanya memiliki kompetensi untuk menjelaskan duduk persoalan ini. Langsung saja saya perkenalkan dua narasumber saya pagi hari ini. Yang pertama persis di samping kanan saya, beliau adalah Dr. Ignas Kleden. Sehari-hari adalah Ketua Badan Pengurus Komunitas Indonesia untuk Demokrasi. Selamat pagi Pak Ignas. Selamat pagi Bung Ansi. Ya, senang bertemu Anda di TVRI pagi hari ini. Dan narasumber saya yang kedua adalah Hasto Kristianto. Beliau adalah pengurus Dewan Pimpinan Pusat Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan. Mas Hasto, selamat pagi. Selamat pagi. Dan pemirsa, kami juga sudah menghubungi narasumber lain, Nurhayati Assegaf, yang mewakili fraksi Partai Demokrat. Oh maaf, kami juga nanti akan berdialog bersama Saan Mustafa yang akan mewakili Partai Demokrat. Beliau adalah, kita ketahui, anggota DPR RI Komisi 3. Dan pemirsa, seperti biasanya, selain berbincang bersama narasumber saya di studio ini, kami juga mengajak Anda untuk bisa terlibat dalam diskusi ini. Anda bisa menghubungi kami melalui dua pesawat telepon di 0215743476 atau di 0215743478. Silakan sampaikan pertanyaan, pernyataan, opini, ataupun juga perspektif Anda terkait dengan keterbukaan parpol dalam rekrutmen caleg. Dan segera kita memulai diskusi kita pagi hari ini. Saya akan ke Mas Hasto terlebih dahulu. Mas Hasto, secara umum kinerja parlemen ini mendapat sorotan tajam dari publik. Itu berarti publik mengalami krisis kepercayaan terhadap partai politik dan politisi. Apa yang salah dengan proses rekrutmen ini? Ya, kalau tanpa bermaksud untuk mencari suatu kebenaran dari partai politik, tapi kita melihat bahwa di dalam rekrutmen partai politik, khususnya yang mau ditugaskan sebagai anggota dewan, sebenarnya dari PDI Perjuangan sejak jauh-jauh hari sudah mempersiapkan hal tersebut, khususnya dari aspek kompetensi untuk peningkatan fungsi legislasi, fungsi pengawasan, fungsi anggaran dan sebagainya. Tapi kita juga melihat bahwa kecenderungan liberalisasi politik, di mana kemudian untuk rekrutmen jabatan-jabatan politik lebih mengandalkan aspek-aspek popularitas, seringkali juga di dalam proses menyiapkan calon-calon legislatif itu lebih pada terjebak pada aspek-aspek pragmatisme itu sendiri. Maka kami untuk memperbaiki diri sebagai suatu respon atas kritik masyarakat pada tahun 2014 ke depan ini, kita jelas-jelas memulai dengan tahap psikotes terlebih dahulu untuk memahami aspek-aspek kepemimpinan, kepribadian, kemudian juga kemampuan dalam menyelesaikan masalah, dan kemudian juga kami melakukan semacam fit and proper test bagi mereka yang menyatakan diri untuk menjadi calon anggota legislatif. Ya, tidak mudah mendamaikan kepentingan ataupun hal yang sifatnya pragmatis pada satu sisi dengan hal-hal yang sebenarnya lebih substantif atau mengedepankan kualitas. Ini bagaimana PDIP menjembatani dua hal ini? Ya, kalau kami tetap mengingat Kongres telah memutuskan sebagai partai ideologi, tentu saja aspek-aspek yang sifatnya ideologis, pemahaman terhadap sistem politik Indonesia, pemahaman terhadap pelaksanaan fungsi legislasi, misalnya bagaimana PD Perjuangan dengan platform ekonomi kerakyatan,
Maka kemudian bagi mereka menjadi calon anggota DPR RI, nantinya kami juga akan menguji mereka dari aspek pemahaman di dalam menerjemahkan pasal 33 dalam suatu kebijakan ekonomi politik misalnya seperti itu. Sehingga dalam konteks seperti ini idealisme bagaimanapun juga tetap kami kedepankan. Ketika partai politik hanya cenderung melakukan jalan pragmatisme untuk melakukan rekrutmen terhadap para artis misalnya, dari PDI Perjuangan tidak sembarang artis yang kemudian kita rekrut. Kami melakukan jemput bola bahwa mereka-mereka yang punya karakter, mereka yang punya kompetensi, itulah yang kami Artinya ada lakukan. kualifikasi yang juga harus dipenuhi oleh calon anggota legislatif ini. Ya, Pak Ignas, ini apa akar persoalannya sehingga kemudian hari ini publik sepertinya begitu kecewa terhadap politisi dan partai politik jika dilihat dari sisi rekrutmen calon anggota legislatif ini? Saya kira ada beberapa lapis persoalan ya. Saya kira yang pertama adalah kalau kebetulan performance mereka di dalam lembaga politik itu tidak begitu memuaskan, ya, kita bertanya kepada partai, kenapa Anda merekrut calon-calon yang tidak begitu kompeten, ya kan? Ini pengandian yang kedua ialah bahwa mungkin sekali di dalam anggota-anggota partai itu terdapat tidak cukup calon yang baik, ya. Nah, kalau tidak cukup calon yang baik, maka persoalannya adalah pendidikan politik, bukan rekrutmen. Ya, pendidikan politik. Pak Ignas sendiri bagaimana melihat ataupun mengevaluasi proses kaderisasi yang dilakukan di partai-partai politik kita? Mengingat lembaga Pak Ignas kan KID juga punya komunikasi yang intensif dengan 9 partai politik yang ada di parlemen hari ini. Ya, saya kira pendidikan politik sudah dijalankan oleh beberapa partai ya. Misalnya setahu saya dalam dialog kami itu dilakukan misalnya oleh Gerindra, oleh PDIP, mungkin juga ada beberapa partai lain ya. Hanya saya kira mungkin format dan substansi pendidikan mungkin harus dibicarakan kembali, ya. Karena saya kira yang paling penting di dalam pendidikan itu terlebih untuk kader-kader yang akan masuk ke dalam lembaga politik adalah pengetahuan dasar mereka tentang fungsi dari lembaga-lembaga politik yang mereka layani. Ya, Pak Ignas, sebelum ke kaderisasi ini kan proses awal rekrutmen ini kan juga menjadi hal penting. Tadi Pak Ignas menyebutkan mungkin rekrutmennya baik, tetapi proses kaderisasinya ini mungkin masih jauh dari ekspektasi kita. Nah, bagaimana Pak Ignas melihat rekrutmen politik partai-partai hari ini? Apakah sudah cukup terbuka terhadap kompetisi di internal partai dan juga memberikan akses bagi tokoh-tokoh di luar partai untuk bisa masuk ke dalam? Saya kira partai sendiri belum terlalu percaya diri di dalam hal rekrutmen. Itu terbukti dari kesediaan mereka untuk membayar lembaga-lembaga survei untuk mendapat calon-calon yang bagus, ya. Jadi saya kira partai sendiri belum terlalu siap untuk mengidentifikasi calon-calon yang mana yang bisa mereka ajukan sebagai orang-orang yang menduduki dan bekerja di dalam lembaga politik, ya. Dan saya kira hal ini harus dibenahin, ya. Karena kalau partai sendiri tidak mengenal kader-kadernya dan menyerahkan persoalan ini kepada satu lembaga luar, saya kira itu tidak begitu baik. Ya, Mas Hasto, komentar Anda kelihatan agak kurang percaya diri nih menurut Pak Ignas partai politik dari sisi rekrutmen dan juga kaderisasinya belum optimal. Ya, Pak Ignas mungkin belum begitu banyak mengenal PDI Perjuangan dalam konteks rekrutmen ya. Tapi dalam konteks seperti ini, memang kita melihat ada beberapa kendala-kendala di dalam juga rekrutmen partai politik. Banyak juga orang yang ambivalen di dalam melihat partai politik. Ada yang melihat partai politik hanya sebagai suatu sumber persoalan dan beban dari sistem politik kita. Tapi kemudian juga ada orang-orang yang kemudian melihat partai politik ini adalah alat pengorganisasian rakyat yang kemudian mengelola kekuasaan. Sehingga kaum cerdik pandai kemudian ada yang dengan secara sadar memilih jalan bersama dengan partai politik, membangun dari dalam. Mas Hasto, itu kan secara tekstual, konseptual demikian begitu. Tetapi konon kabarnya beberapa orang yang ingin menjadi calon anggota legislatif baik di level nasional maupun DPRD 1 dan 2 itu mengatakan bahwa hal yang utama antara lain itu adalah kedekatan dengan elit parpol. Ini soal rekomendasi. Ada yang mengatakan Anda harus menyetorkan sejumlah rupiah sebagai persyaratan administratif baru kemudian bisa masuk dalam kontestasi internal untuk didorong menjadi calon anggota legislatif. Apakah demikian? Ya, ada beberapa hal yang kita pahami sebagai suatu hubungan emosional, ada hubungan patron klien juga dalam suatu partai politik. Tetapi bagi PDI Perjuangan kita melihat dari sejarah PDI Perjuangan yang kami miliki kan sejarah perlawanan dengan pemerintahan Orde Baru.
Maka kemudian ketika tiba-tiba PD Perjuangan mendapat suatu kepercayaan dari rakyat, dan kemudian ada kritik yang cukup besar saat itu kepada PD Perjuangan, meskipun saat itu kami juga bisa melaksanakan tugas dengan penuh tanggung jawab, tapi kemudian kami juga mencoba memperbaiki diri, termasuk juga dalam proses money politik di internal partai. Kalau Pak Ignas tadi mengatakan bahwa di dalam proses rekrutmen terhadap jabatan-jabatan di eksekutif, banyak sekali yang partai tidak percaya diri kemudian menggunakan lembaga konsultan politik, maka bagi PD Perjuangan lembaga konsultan politik itu kami lakukan untuk melakukan pemetaan politik terlebih dahulu, bukan dalam konteks untuk mengukur seberapa besar elektabilitas dari para calon, karena bagi kami itu yang membuat kami melakukan suatu rekrutmen secara proaktif, bukan semata-mata berdasarkan hasil survei dari elektabilitas. Jokowi misalnya, kita pilih bukan karena aspek elektabilitas yang cukup tinggi dibandingkan dengan Foke. Demikian juga Rike dan Teten di Jawa Barat misalnya. Sehingga dalam konteks seperti itu, partai mencoba untuk melepaskan juga dari ikatan-ikatan yang sifatnya transaksional. Kami bisa memastikan untuk pemilu kepala daerah, kami mempunyai suatu peraturan partai yang memastikan bahwa di antara DPP sekalipun, kalau terlibat proses money politik di dalam rekrutmen, kalau menjadikan rekrutmen itu hanya sebagai satu karpet merah bagi mereka yang punya uang, itu menerima suatu sanksi yang sangat jelas. Ada 5 sanksi yang kami berikan terhadap proses pelanggaran karena rekrutmen yang berbasiskan pada kekuatan uang tersebut. Iya, Pak Ignas, bagaimana komentar Anda terkait dengan yang disampaikan Mas Hasto tadi? Ya, saya kira mungkin satu kontrol terhadap penggunaan uang untuk mencapai promosi politik di dalam partai itu bagus lah ya. Akan tetapi saya kira halangan yang lain yang patut disebut sini adalah bahwa ada semacam elitisme di dalam partai. Ya. Jadi saya kira yang tadi Mas Hasto katakan itu saya kira adalah usaha untuk sedikit mengurangi persoalan kata yang besarnya adalah oligarki politik di dalam partai itu, bahwa kehidupan partai dan kekuatan partai hanya tergantung kepada beberapa elit yang kebetulan memegang posisi pimpinan, ya. Dan saya merasa harus dilakukan banyak hal untuk memberi kemungkinan bahwa orang-orang muda khususnya yang dari bawah itu yang mempunyai kualifikasi yang matang, ya, bisa juga mendapat kesempatan dan ruangan, Mas Hasto, untuk mendapat promosi politik yang sudah menjadi haknya karena kompetensi dan integritas dia yang terbukti gitu. Ya, partai tentu saja kita juga tidak bisa melupakan ya terhadap dedikasi yang telah ditunjukkan mereka-mereka yang secara sadar lebih memilih masuk dalam struktur partai dan kemudian membangun partai, sehingga mereka masuk dalam jabatan-jabatan posisi yang elit sebagai ketua, sebagai sekretaris dan sebagainya. Ini tidak bisa dihindarkan dalam suatu partai politik. Tapi yang lebih penting adalah bagaimana partai menjamin demokratisasi di internal partai politik terhadap penempatan jabatan-jabatan strategis. Mas Hasto, kalau dibuat katakanlah pemeringkatan misalnya parameter atau kualifikasi 5 teratas, apa sih yang paling menentukan sehingga kemudian calon-calon anggota legislatif ini bisa dinominasikan oleh partai untuk masuk dalam daftar calon sementara dan juga daftar calon tetap? Apa yang paling bagi PDI Perjuangan? Ya, kalau bagi PDI Perjuangan, kami kan partai ideologi berdasarkan Pancasila 1 Juni. Contoh yang sangat sederhana adalah Bung Karno mengusulkan prinsip kebangsaan. Prinsip kebangsaan ini setiap warga negara memiliki suatu kedudukan yang sama. Kita tidak pernah membedakan dari aspek etnis, dari aspek agama, sehingga ketika melakukan suatu rekrutmen, maka mereka juga kemudian didasarkan pada prinsip ini. Demikian pula ketika kebijakan politik itu diambil. Kebijakan politik diambil tidak berdasarkan karena etnisitas tertentu. Demikian pula dalam prinsip keadilan misalnya, prinsip kesejahteraan. Maka kita melihat bagaimana pemahaman mereka terhadap aspek-aspek yang berkaitan dengan mengatasi persoalan rakyat terkait dengan kemiskinan, terkait dengan pengangguran secara politik. Dan di sini kemudian kami melakukan suatu fit and proper. Kami misalnya bagi mereka-mereka menjadi calon bupati bagi PD Perjuangan, kami tanya dari aspek kebijakannya. Kebijakannya untuk mengatasi persoalan pokok. Di Jawa Barat misalnya, 70% masyarakat Jawa Barat itu hanya lulusan SMP kelas 2. Maka kemudian pemilu kada dalam rekrutmen politik kami tempatkan sebagai upaya menyelamatkan peradaban dari Jawa Barat itu sendiri. Sehingga ketika kami lakukan fit and proper, kami tanya mereka, konsepsi untuk mengatasi persoalan ini bagaimana? Jadi yang pertama adalah dari aspek ideologi terlebih dahulu, yang kemudian dibumikan dalam konteks kebijakan politiknya. Kemudian yang kedua, kami berbicara dari aspek kompetensinya, tentu saja. Ini kami lakukan melalui tahap psikotes, kemudian juga melalui beberapa kami melakukan tahap seperti FGD. Kami lakukan dengan ada studi kasus,
kita ingin melihat bagaimana pemahaman mereka Ya, Pak Ignas, terhadap ini dari persoalan penjelasan Mas pemerintahan. Hasto, ini kan sudah sangat baik ya. Ada proses pemeriksaan terhadap rekam jejak, dari sisi integritas, dari sisi kompetensi begitu. Tetapi Pak Ignas kerap kali menjelaskan soal ada model rekrutmen yang sifatnya tertutup, dan ada model rekrutmen yang sifatnya terbuka begitu Pak Ignas. Ini apa sih yang membedakan secara fundamental di antara keduanya ini, dan bagaimana Pak Ignas melihat apakah partai politik sudah menjalankan model-model yang lebih baik terkait dengan pola rekrutmen ini? Iya, sebelum sampai ke rekrutmen, saya ingin mengomentari yang dikatakan Mas Hasto tadi ya. Artinya saya kira di dunia manapun, di negara manapun, fungsi dasar politik adalah bahwa dia harus mampu dan kemudian dalam mengimplementasikan kemampuan itu untuk menerjemahkan aspirasi dari masyarakat, khususnya dari konstituen dia, menjadi program politik. Ya. Jadi saya kira kalau mereka tidak bisa melakukan itu, sebetulnya mereka tidak berhasil sebagai partai politik. Artinya kemampuan untuk melakukan legislasi ya begitu. Karena produk dari parlemen ini kan adalah undang-undang ataupun APBD begitu kan, Perda maksudnya. Artinya kalau di dalam hubungan dengan legislasi jelas, tetapi juga misalnya di dalam program partai sendiri, Mas ya, menurut saya program partai itu merupakan satu bukti bahwa partai itu berhasil mengembangkan diri dan tugasnya sebagai partai politik. Ya. Jadi tugas partai politik saya kira basicnya, dasarnya adalah bahwa dia harus sanggup menerjemahkan aspirasi dan keinginan serta kebutuhan masyarakat menjadi satu program politik yang dilaksanakan. Ya, sebelum ke Mas Hasto, Pak Ignas, ini kita sudah tersambung dengan Pak Saan Mustofa. Pak Saan, beliau adalah Wakil Sekjen DPP Partai Demokrat. Selamat pagi Pak Saan. Pagi. Ya, Pak Saan bersama Ansi Lema di studio ini dan juga Hasto Kristianto dan juga Dr. Ignas Kleden. Kita tengah berbincang seputar keterbukaan partai politik dalam rekrutmen calon anggota legislatif 2014. Pak Saan, kalau kita lihat hari ini rakyat mengalami krisis yang cukup dalam terhadap politisi dan partai politik. Kinerja DPR juga kerap disoroti. Nah, untuk memulihkan kepercayaan publik ini, bagaimana Demokrat menjalankan mekanisme ataupun pola rekrutmen untuk calon anggota legislatif 2014 mendatang, Pak Saan? Ya, memang salah satu mengatasi problem ketidakpercayaan publik terhadap parpol dan DPR lah dalam hal ini, itu salah satu memperbaiki pola rekrutmen kan. Pola rekrutmen ini harus menjadi pintu masuk untuk memperbaiki keadaan ini. Nah, tentu mekanisme rekrutmen seperti apa yang bisa memperbaiki keadaan kondisi kita hari ini, itu adalah pertama tentu soal transparansi dan akuntabilitas yang harus dikedepankan. Transparansi itu adalah mekanisme rekrutmen yang memang itu secara terbuka, apakah di internal partai itu semua tahu dan juga disampaikan ke publik. Ini penting, transparansi rekrutmen ini. Yang kedua tentu juga soal akuntabilitas rekrutmen ini kan itu bisa dipertanggungjawabkan. Nah, dari mana misalnya sumber rekrutmen partai dalam rangka legislatif itu kan tentu ada dua. Pertama dari internal kader sendiri, yang kedua dari eksternal. Tentu dengan berbagai persyaratan, kan, berbagai kriteria. Ya. Tentu Pak Saan, rekrutmennya itu, ya, kriteria ataupun kualifikasi seperti apa saja yang diinginkan oleh Partai Demokrat dari para calon anggota legislatif, baik kader maupun non-kader ini, Pak Saan? Pertama, tentu kita soal integritas. Ya. Integritas itu kan menjadi penting buat kita. Si caleg harus memiliki integritas yang tinggi. Karena caleg itu kan juga etalase bagi partai. Kalau calegnya baik, integritasnya tinggi, partai pun akan baik kan gitu kan. Tapi kalau misalnya calegnya integritasnya rendah, tentu partai juga akan rendah di mata publik kan gitu. Nah, integritas supaya tidak terulang kejadian-kejadian yang lalu, tentu juga harus dilihat soal track record. Track record itu tidak hanya kurikulum vitae dia di mana dan sebagainya, tapi juga harus diinvestigasi apakah mereka pernah melakukan perbuatan tercela atau tidak gitu kan.
Jangan sampai partai itu dijadikan sebagai tempat mereka bersembunyi kan gitu. Ya. Ini kan selalu ada anggapan partai dijadikan tempat bersembunyi mereka yang punya masalah. Nah tentu ini harus diinvestigasi masa lalu mereka. Ya. Celah itu kan bisa dalam kasus kriminal, moral maupun tindak pidana korupsi kan, Ya. gitu kan. Ini yang harus diperhatikan. Ya. Yang kedua tentu kapabilitas, kemampuan. Kita juga harus mendorong orang-orang yang jadi caleg itu benar-benar punya kemampuan sehingga bisa memperkuat institusi politik kita, apakah itu partai maupun DPR kan gitu. Nah, dua aspek ini yang menjadi penting buat Partai Demokrat. Ya, Pak Saan, kita tahu bahwa setiap partai tentu punya problem ataupun persoalan tersendiri. Khusus mengenai Partai Pak Saan, kita melihat bahwa muncul banyak wajah baru dalam pemilu legislatif 2009 yang lalu. Anak-anak muda, cerdas, tetapi hari ini Partai Pak Saan, Partai Demokrat juga mendapatkan sorotan. Dua nama, katakanlah Nazarudin dan juga Angelina Sondah, yang adalah anak muda. Ini tidak terlalu baik dipersepsikan oleh publik, dan ini tentu berimplikasi terhadap performance dan juga peluang Partai Demokrat di 2014 mendatang. Apa upaya konkret yang dilakukan oleh Partai Demokrat untuk kemudian mengembalikan kepercayaan publik? Jadi gini, pertama saya ingin sampaikan juga apa yang terjadi pada individu kader dengan apa yang menjadi sikap partai. Sikap, komitmen dan pendirian partai terhadap upaya-upaya pemberantasan korupsi itu jelas akan kami pertahankan sampai kapanpun. Karena itu sudah menjadi komitmen dan pendirian partai kita kan gitu kan. Bahwa dengan komitmen dan pendirian partai itu ada kader-kader yang terkena dampak dari sikap partai, itu adalah sebuah konsekuensi logis dari sebuah tekad untuk melakukan pemberantasan korupsi. Bahwa di situ ada persepsi negatif terhadap Partai Demokrat bahwa anak-anak mudanya terjerat, tentu ini juga akan menjadi catatan kami. Memang selalu ada anggapan, memang kan ada sikap itu kan bagaimana sih mengendalikan keinginan. Kita ingin walaupun anak muda tapi memang sudah matang dalam politik. Nah itu tadi rekam jejak anak muda itu kan kita dilihat dari nanti apakah mereka punya latar belakang aktivis atau tidak kan. Ya, Pak Saan, artinya ada proses yang salah begitu evaluasi Partai Demokrat terhadap beberapa orang yang kemudian direkrut menjadi anggota legislatif ini, Pak. Oh ya, itu akan menjadikan catatan penting buat kita ke depan. Ya. Baik Pak Saan, tahan dulu. Nanti kita akan menghubungi Anda lagi, kita akan berdiskusi. Ya, dan tapi sebelum ke Mas Hasto dan Pak Ignas, kita saksikan dulu sejumlah pesan yang mau lewat ini. Dan pemirsa, pastikan Anda masih bersama Dialog TVRI, kami akan kembali sesaat lagi. Terima kasih Anda kembali bersama kami dalam Dialog TVRI dan kita masih berbincang seputar keterbukaan partai politik dalam rekrutmen caleg 2014. Ya, kami masih terus mengajak Anda untuk bisa terlibat dalam diskusi ini. Silakan menghubungi kami melalui 2 pesawat telepon yang tertera di layar kaca Anda. Sampaikan pertanyaan, pernyataan, opini, juga perspektif Anda terkait dengan tema perbincangan kita. Pak Ignas sudah mendengar apa yang dikatakan oleh Pak Saan Mustafa tadi. Komentar Pak Ignas. Ya, komentar saya ialah bahwa kalau seseorang menjadi anggota partai, ya, maka sukses atau kegagalan dia, ya, separuhnya tergantung kepada dirinya, tapi separuhnya juga harus dianggap sebagai atribut dari partai itu, ya. Jadi ibaratnya seperti pemain bola lah. Kalau dia sukses sebagai pemain bola, bukan hanya dia yang sukses, tapi seluruh kesebelasan dia yang sukses, ya. Jadi dan saya rasa bahwa kalau jangan terjadi ambivalensi di dalam hal itu, bahwa kalau orangnya sukses dikatakan bahwa ini kader kami, tapi kalau orang yang gagal dikatakan ya itu kelemahan pribadinya dia gitu ya. Jadi ini saya kira satu bentuk yang tidak menunjukkan konsistensi sebagai organisasi gitulah ya.
Artinya sudah jelas bahwa organisasi tidak bisa mengawasi segala hal yang dilakukan oleh anggotanya, tetapi misalnya yang tadi dikatakan integritas, ya, saya kira itu merupakan hal yang juga ditentukan oleh partainya. Ya. Baik, sebelum ke Mas Hasto kita terima dulu penelpon sudah akan berdialog bersama kita. Halo, selamat pagi. Pagi. Ya, dari siapa dan di mana Bapak? Dari Jambi, Pak. Ya, dengan siapa Pak? Pak Helmi Ghazali, Pak. Silakan Pak Helmi, langsung kepada persoalannya. Iya, terima kasih. Kami menyikapi dialog pagi ini tentang masalah caleg yang akan dipasang, yang akan dicalonkan oleh seluruh partai yang sudah lulus melalui KPU, yang melalui seleksi verifikasi baru-baru ini ada 10 partai. Kami melihat bahwasanya meminta kepada semua petinggi-petinggi partai, apakah itu partai A, apakah itu partai B, memang betul-betul menselektif secara baik. Apa saya katakan sedemikian? Masih banyak kader-kader partai ini yang integritasnya tidak jelas. Itu satu. Yang kedua, kita melihat bahwasanya ada yang akan mencalonkan itu dijaring berdasarkan uang, mampu bayar tinggi, kedekatan dengan pengurus partai, dia dipilih. Ini yang tidak benar. Ini yang tidak benar. Baik. Kita mengharapkan ke depan jangan sampai terulang lagi bencana alam yang besar. Ya, Pak Helmi. Ya, terima kasih. Terima kasih, kami sudah menangkap pesan Anda. Masih ada lagi penelpon selanjutnya? Halo? Halo? Halo, selamat pagi. Halo? Ya, mungkin bisa langsung direspon. Ini Mas Hasto, ini terkait dengan, saya kira partai politik, dan Mas Hasto bisa langsung merespon atau memberikan jawaban terhadap apa yang ditanyakan tadi. Ya, sebagai partai politik kami terus melakukan perbaikan secara internal agar kita bisa memenuhi harapan dari masyarakat itu sendiri. Termasuk kita juga merespon bagaimana kesan terhadap jual beli ketika proses rekrutmen calon anggota legislatif itu dijalankan. Ini tidak bisa memang dampak dari liberalisasi politik yang begitu cepat, di mana kemudian jabatan-jabatan politik seringkali hanya dianggap sebagai suatu jalan pintas untuk mobilisasi kekuasaan, dan dari situlah mereka mendapatkan akses terhadap sumber daya ekonomi. Ini tentu saja yang harus diperangi. Kami untuk itu memperbaiki diri dengan cara apa? Yang pertama, kami melakukan identifikasi terhadap mereka-mereka yang memenuhi syarat-syarat integritas, mereka-mereka memenuhi syarat-syarat kompetensi, syarat-syarat ideologis, dan ini sudah kami lakukan 6 bulan sebelumnya. Dari internal partai sendiri kami lakukan rekrutmen. Kemudian kami berkoordinasi juga dan bekerja sama dengan himpunan ahli psikologi, termasuk bagaimana mengidentifikasikan terhadap mereka-mereka yang punya kecenderungan untuk menyalahgunakan kekuasaan. Apakah bisa dipetakan terhadap mereka-mereka yang punya kecenderungan untuk melakukan korupsi, untuk menyalahgunakan kekuasaan di situ. Kami mengadakan beberapa kali workshop, dan kemudian akhirnya kami menemukan suatu formula yang cukup baik, meskipun mereka-mereka yang akan cenderung untuk korupsi itu tidak bisa diidentifikasikan dengan psikotes, ya. Ya, artinya PDIP menerapkan model seleksi psikotes ini pada tahap awal, ya, bagi pada para tahap calon awal, sehingga bagi ini. seluruh calon anggota legislatif, baik itu berasal dari internal maupun dari eksternal, mereka semua wajib mengikuti psikotes ini. Dan ini sudah dilaksanakan di hampir 30 provinsi untuk mengetahui aspek kepemimpinan, aspek kepribadian, termasuk tadi kepribadian yang suka menyalahgunakan kekuasaan itu juga kami lihat, kemudian juga kemampuan menyelesaikan masalah. Setelah itu kemudian ada wawancara 1 jam. Ya, Mas Hasto, ini kalau kita bicara soal perilaku koruptif dari para politisi ataupun anggota partai politik, ini kan ada yang mengatakan ini tidak semata-mata karena keinginan, tetapi ini bisa salah, ya. Ini karena misalnya dalam tanda petik penugasan partai untuk misalnya mendapatkan dana
dari APBN ataupun APBD begitu. Ada yang mengatakan seperti itu. Tidak ada penugasan partai dalam konteks untuk mencari sumber-sumber dana partai secara ilegal, termasuk apalagi melalui suatu korupsi ya di situ. Memang kita melihat kalau kita berbicara tentang perilaku koruptif, ini juga berkaitan dengan suatu sistem. Pertama adalah dari sistem pemilu itu sendiri. Maka dari PD Perjuangan selalu mendorong bagaimana sistem pemilu ini bisa memastikan biaya semurah-murahnya. Tidak seperti sekarang ya. Sebelum Pak Ignas kita terima lagi penelpon. Halo, selamat pagi. Halo, selamat pagi. Dari siapa dan di mana Bapak? Dari Duyanto di Lampung, Pak. Silakan Pak. Saya sangat setuju dengan pendapat dari Pak siapa yang dari PDIP itu, Pak. Pak Hasto Kristianto. Iya. Tapi kurang setuju sedikit bahwa untuk caleg ini rata-rata terpilih karena uang. Itu tidak sedikit, Pak. Sangat terjadi. Gitu. Jadi saya mohon kepada para pengamat-pengamat ini tidak hanya melihat bahwa para caleg ini bisa menang karena kepintaran dengan potensi yang wajar. Sebetulnya tidak wajar, Pak. Karena dia bisa menang itu karena uang, Pak. Baik. Gitu. Baik. Ya, Pak Duyanto, terima kasih. Kami sudah menangkap pesan Anda. Masih ada lagi? Halo? Ya. Halo, selamat pagi TVRI. Ya, pagi. Dari siapa dan di mana Bapak? Saya Samsul Bahri Arab di Riau. Silakan Pak. Ya, ini kalau saya lihat lari, sangat lari ini. Sebetulnya bukan anggota DPR itu, ketua Dewan Pembina, ketua umumnya. Kalau ini ketua Dewan Pembina ataupun ketua umumnya, lidahnya lidah Nabi, tangannya juga tangan Nabi, mungkin mereka nggak akan berani. Jadi rakyat jangan bodoh, harus menghukum partai-partai yang korupsi di 2014 ini, begitu. Jadi saya begini ya, kenapa ini korupsi merajalela dari artis ya, itu ketua-ketua umum yang jadi menteri-menteri itu korupsi, itu rujukannya kemana? Ah, itu ke Partai Demokrat. Jadi Partai Demokrat ini jangan cerita masalah korupsi lagi lah, nikmati aja hasil korupsi itu. Terima kasih. Baik, terima kasih kembali. Masih ada lagi? Ya, cukup. Mungkin Pak Ignas bisa langsung direspon lah. Tadi yang pertama dan juga yang ada dua yang berikutnya. Silakan Pak Ignas. Saya kira topik yang tadi dikemukakan oleh dua penanggap itu adalah money politics, ya. Dan saya kira money politics ini memang harus dilihat dengan cara yang lebih kritis lah. Anggapan umum ialah bahwa penggunaan uang inilah yang menyebabkan performance partai politik menurun. Ya. Kadang-kadang saya berpikir dan sekarang saya makin yakin bahwa asumsi ini harus dibalik. Jadi performance partai politik yang tidak cukup itu yang mengundang money politics. Karena kalau tidak ada program politik yang menarik, tidak ada ideologi yang menarik, tidak ada sistem rekrutmen yang jelas, tidak ada sistem promosi dalam partai yang jelas. Yang menarik dari partai hanya uang. Ya. Pak Ignas, apa yang dikatakan tadi ini menyimpulkan bahwa sebenarnya apa ya, geliat transaksi ini lebih kuat ketimbang model rekrutmen yang berkualitas, setidaknya yang dikatakan oleh pemirsa kita tadi, Pak Ignas. Nah, beberapa orang itu menyatakan bahwa mereka ingin menjadi calon anggota legislatif, tapi karena mereka punya keterbatasan dana, kemudian istilah anak Jakarta menjadi ngeper, kemudian mengurungkan niat. Ini bagaimana Pak Ignas? Terhadap mereka apa yang ingin Pak Ignas katakan? Saya ingin mengatakan bahwa uang hanya sebuah modal ya, salah satu modal, yaitu modal ekonomi lah ya. Tapi ada modal-modal lain seperti modal sosial yang saya kira boleh dimanfaatkan secara maksimal. Karena dengan modal sosial juga orang bisa bertempur di dalam persaingan dalam pemilihan umum atau pemilihan legislatif. Yang kami lakukan justru seperti itu. Jadi bagaimana memperkuat modal sosial sebagaimana Pak Ignas tadi katakan. Misalnya kami merombak sistem kaderisasi kami. Kalau sebelumnya kaderisasi itu hanya lebih banyak di kelas, maka sekarang kami balik. Untuk yang di kelas itu hanya sekitar 7 hari. Kemudian selebihnya dia melakukan kerja lapangan, dia live in, tidur di tengah rakyat. Eksklusi sosial. Iya, di situ itu sudah kami lakukan di beberapa tempat termasuk di Jakarta ini. Saat itu kebetulan pada saat ada pemilu kada di DKI, kami mengadakan kaderisasi 2 angkatan, setiap angkatan 100 orang. Kemudian kami terjunkan ke rakyat. Mereka tinggal di tempat rakyat yang paling miskin untuk mengetahui persoalan-persoalan yang mendasar, dan dari situ kemudian mereka memformulasikan kira-kira kerja lapangan di mana sekaligus kerja lapangan itu untuk mematahkan bahwa uang adalah segala-galanya.
Baik. Meskipun kita juga tidak menutup mata terhadap dampak liberalisasi di bidang politik dan ekonomi, di mana mobilisasi untuk memperkenalkan calon anggota, untuk melakukan upaya meningkatkan elektabilitas, itu juga diperlukan dana. Baik. Cuma kami menggunakan langkah-langkah bagaimana yang lebih penting adalah keyakinan sebagai orang partai, dan dari situ kemudian muncullah suatu cara-cara kreatif penggalangan rakyat dengan biaya yang semurah-murah. Ya, Mas Hasto tadi mengatakan bahwa sumber rekrutmen ini dari internal atau kader partai politik, tapi ada juga yang dari calon-calon eksternal, di mana kami non-kader. jemput bola Ya, seperti kita itu. ingin tahu komposisinya seperti apa dan kualifikasinya seperti apa. Tapi itu dijawab setelah jeda berikut ini. Dan pemirsa, tetaplah bersama kami kembali sesaat lagi. Ya, Anda kembali menyaksikan Dialog TVRI. Kita masih berbincang seputar keterbukaan partai politik dalam rekrutmen caleg 2014. Saya kembali ke Mas Hasto. Berapa komposisi untuk caleg kader parpol PDIP dalam hal ini dan juga non-kader begitu? Ya, syarat untuk dicalonkan kan semuanya harus menjadi anggota PDI Perjuangan. Dan kami menerapkan syarat internal bahwa mereka yang mau menjadi calon bukan semata-mata mendaftar kemudian menjadi calon. Ya. Mereka harus mengikuti tahap-tahap orientasi, tahap-tahap kaderisasi di internal partai, agar mereka bisa memahami sistem politik, kesejarahan partai, dan hal-hal yang ideal yang diperjuangkan oleh partai politik. Dari pengalaman kami dari pemilu 2004 dan pemilu 2009 yang lalu, rata-rata wajah baru itu hampir sekitar 40-48% di Ya, situ. Mas Hasto, kalau kita lihat ya di tingkat nasional, ini Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan ini dicatat berhasil memunculkan sosok Jokowi Ahok di Jakarta sebagai calon yang katakanlah punya harapan bagi Jakarta ini begitu. Dan sekarang kita munculkan lagi Rike Ya. dan Teten di Jawa Barat. Dan di balik Jokowi Ahok itu kan sebenarnya ada relawan Jakarta Baru yang non partai politik begitu, tapi punya kompetensi dan juga mungkin punya basis massa. Apakah mereka ini juga akan menjadi bidikan dari PDI Perjuangan untuk bisa diberikan akses untuk masuk dalam kontestasi internal untuk didorong menjadi calon anggota legislatif? Gitu? Ya, dalam pengertian khusus sebenarnya dalam tanda petik kami melakukan koalisi dengan apa yang disebut sebagai suatu civil society itu. Sebagai contoh di Jawa Barat, kita melihat ada persoalan-persoalan korupsi, ada persoalan-persoalan berkaitan dengan aspek pendidikan di mana 70% hanya lulus SMP. Maka di situ kemudian kami melakukan suatu rekrutmen, kami membuka diri. Pada akhirnya kan hadir seorang Teten Mas Duki. Mereka yang mewakili civil society, mereka yang sangat track recordnya sangat jelas di dalam pemberantasan korupsi. Ini juga sebagai suatu bentuk dan contoh dari PDI Perjuangan bahwa kami membuka diri terhadap mereka. Mereka yang punya kompetensi, mereka yang seaspirasi dengan PDI Perjuangan, terbuka kami terima. Demikian pula di tingkat nasional. Sehingga dalam konteks seperti ini bagi PDI Perjuangan yang lebih kami kedepankan adalah bahwa apapun itu jabatan publik, tanggung jawabnya adalah sangat jelas, satunya kata dan perbuatan, dan itu adalah berpihak kepada kepentingan rakyat, bukan untuk sebagai suatu sarana mobilisasi kekayaan. Sehingga itu yang kemudian kami lakukan. Maka PDI Perjuangan sebenarnya di dalam catatannya termasuk di DPR RI banyak tokoh-tokoh muda sebagai suatu hasil dari penjaringan dan keterbukaan dari PDI Perjuangan. Ada Budiman Sujatmiko, termasuk juga kalau kita lihat dalam konteks sejarah pada tahun 2002 Ganjar Pranowo, kemudian Eva Sundari, kemudian saya pribadi. Itu merupakan suatu proses dari keterbukaan yang sudah cukup lama dilakukan oleh PDI Perjuangan. Ya, baik. Pak Ignas, kita berharap rekrutmen ini tidak saja situasional karena ada elit partai yang punya komitmen, kemudian partai bisa menjalankan rekrutmen secara berkualitas. Kita ingin ini menjadi suatu hal yang dilembagakan begitu. Ini bagaimana memastikan rekrutmen yang berkualitas di partai politik ini bisa dilembagakan? Saya kira yang pertama yang harus jelas adalah mekanisme dari rekrutmen, ya, artinya semacam SOP-nya lah dari rekrutmen. Dan yang kedua, bahwa rekrutmen itu harus berjalan menurut apa yang sudah ditetapkan, ya. Dan hubungan-hubungan yang bersifat pribadi, misalnya dengan pimpinan, dengan DPP, segala itu memainkan peranan juga, tetapi bukan peranan yang menentukan, ya kan? Jadi janganlah, karena politik kita ini diancam oleh personalisasi, ya, bahwa tergantung kepada satu tokoh, dua tokoh gitu ya. Dan rekrutmen juga tidak boleh tergantung
tidak boleh menjadi satu rekrutmen yang mengalami bahaya personalisasi yang sama. Jadi saya kira pelembagaan rekrutmen sangat tergantung pada pelembagaan partai politik. Selama partai politik tidak melembagakan dirinya, tidak melakukan institution building yang benar, maka rekrutmen segala macam ini juga tidak mengalami pelembagaan yang baik. Ya, Pak Ignas punya sekolah yang namanya Sekolah Demokrasi di sejumlah daerah di Indonesia. Nah, ini apa yang dilakukan oleh Pak Ignas kalau kita bicara dalam proses untuk mendorong kader-kader untuk masuk dalam partai politik ini, dan bagaimana Pak Ignas kurikulum yang diterapkan di sana begitu? Ya, kami mempunyai kurikulum, tetapi sebetulnya pendidikan kami itu adalah pendidikan untuk menjadi demokrat, bukan untuk menjadi caleg atau bukan apapun. menjadi caleg. Ya, Tapi apakah ada yang kemudian alumnus dari sana yang ya, kemudian umpamanya tahun 2009 itu sekolah kami baru 5, sekarang sudah 8 ya. Dan 2009 itu alumni kami total kira-kira ada 590-an. Dan ada 89 alumni kami pada waktu itu yang menyatakan niatnya untuk masuk dalam pemilu legislatif di tingkat lokal, karena sekolah kami di tingkat kabupaten ya. Dan mereka ragu kan, karena mereka nggak punya modal. Terus mereka bertanya kepada saya, apa kami harus maju apa enggak? Ya. Saya mengatakan, kalau misalnya kalian sudah yakin dari awal bahwa hanya uang yang menciptakan politik, mundurlah. Ya. Karena keyakinan itu membuat kalian sudah kalah di dalam pikiran, dan orang yang kalah di dalam pikiran itu sudah kalah secara final. Ya. Ya. Rupanya mereka merasa tertantang, ya, dan mereka maju juga. Dari 89 9 yang menang, dan 1 di provinsi, 8 di kabupaten. Ya, jadi saya ini bagi saya ini bukti yang jelas sekali bahwa bukan uang yang menentukan segala sesuatu di dalam politik. Ya. Tapi ada juga modal sosial. Ya. Track record mereka. Justru itu yang kami juga bangun, bagaimana kita tidak menutup mata terhadap kritik terhadap partai politik, tapi yang lebih penting bagaimana partai merespon, bagaimana partai melakukan suatu institusionalisasi terhadap rekrutmen tadi. Maka dari PD Perjuangan kami mendirikan yang namanya Badan Pendidikan dan Latihan. Bahkan kami sudah dibantu oleh beberapa guru besar dari universitas yang cukup ternama, baik itu di Jogja maupun di Jakarta, untuk kemudian merintis apa yang kami sebut sebagai suatu sekolah partai. Ya. Bahkan kami juga telah bekerja sama dengan salah satu perguruan tinggi untuk melatih kader-kader kami yang akan masuk ke jalur eksekutif. Karena bagaimanapun juga kami percaya untuk menjadi pemimpin itu harus dipersiapkan melalui suatu proses kaderisasi di internal partai politik, dan juga pengenalan terhadap suatu contoh-contoh kebijakan yang terbukti mampu membawa politik dalam suatu perspektif yang ideal untuk membebaskan rakyat yang tertindas, rakyat yang menjadi korban ketidakadilan. Kami punya suatu platform yang kami sebut sebagai suatu dasar prasetya partai. Itu kami pelajari, kami rumuskan dari keberhasilan-keberhasilan kader-kader kami yang dibantul misalnya karena pembebasan petani, perhatian terhadap ibu-ibu hamil, kemudian yang di Blitar, perbaikan rumah rakyat miskin. Semua kami jadikan satu dan kami formulasikan. Sehingga dalam konteks seperti ini partai sekali lagi kami tidak menutup mata dan telinga terhadap kritik yang diberikan oleh rakyat. Justru dari kritik itulah kami terjemahkan sebagai suatu proses untuk memperbaiki diri secara terus-menerus, termasuk kerjasama dengan para ahli psikologi itu. Ya, Pak Ignas, apa yang hendak Pak Ignas katakan kepada partai politik terkait dengan rekrutmen politik ini, sehingga kemudian bisa sungguh memunculkan calon-calon anggota legislatif yang berkualitas? Karena konon kabarnya bulan April ini akan ada menjadi target sejumlah partai untuk tuntas dalam penetapannya pada tanggal 9 April ini. Nanti daftar calon sementara ini sebagai suatu implikasi dari proporsional daftar terbuka. Maka kemudian dalam suatu regulasi dari berdasarkan ketentuan undang-undang, daftar caleg ini ditetapkan 1 tahun sebelumnya. Sehingga pada bulan April pada tahun 2013 ini setiap partai politik harus sudah menyerahkan daftar calon diserahkan ke KPU sebagai daftar calon sementara, sehingga ada waktu bagi mereka juga untuk melakukan suatu sosialisasi dan kerja-kerja politik konkret di lapangan bersama dengan rakyat. Pak Ignas, itu berarti kita boleh katakanlah komplain ketika misalnya mempertanyakan kompetensi atau rekam jejak dari calon-calon yang dimunculkan pada bulan April nanti, begitu Pak Ignas? Iya, dan tadi misalnya kalau saya harus memberikan sebuah apel kepada partai politik, saya ingin mengatakan bahwa begitu seorang diangkat menjadi anggota DPR, dia menjadi wakil rakyat dan berhenti sebagai wakil partai. Dan partai harus mengawasi anggotanya di dalam DPR untuk menjalankan tugas sebagai wakil rakyat. Bukan menjadikan DPR tempat di mana dia membantu partainya. Dan saya kira ini harus ditegaskan, karena saya kira banyak orang sangat
selalu memikirkan partainya nih selagi dia menjadi anggota legislatif ya. Saya kira begitu seorang menjadi anggota DPR, dia adalah wakil rakyat, Ya, bukan Pak Inas, wakil partai. problemnya Seperti itu Pak, itu ya Pak Hasto. justru kami tidak setuju dengan positioning seperti itu karena begitu dia ditetapkan sebagai anggota dewan bahwa dia sebagai wakil rakyat Ya. tapi sekaligus dia menjadi anggota dewan itu dia melaksanakan hal-hal yang ideal yang diperjuangkan oleh partai politik. Sebagai contoh bagi PDI Perjuangan, ketika mereka menjadi anggota dewan, maka mereka harus menerjemahkan Ya. bagaimana konsepsi ekonomi kerakyatan Ya. yang diturunkan berdasarkan prinsip keempat yang diusulkan oleh Bung Karno pada saat pidato 1 Juni 45, yaitu adalah prinsip kesejahteraan, Ya. di mana demokrasi yang kita bangun bukan demokrasi politik, tapi juga demokrasi ekonomi, di mana seharusnya tidak ada kemiskinan dalam bumi Indonesia merdeka. Ini yang diperjuangkan oleh mereka, Ya. sehingga mereka sekaligus menjadi wakil partai. Posisi sebagai wakil partai tidak bisa dipisahkan sebagai wakil rakyat. Ini justru menyatu. Ya, Mas Hasto, tapi kan faktanya kerap kali kita melihat dalam soal misalnya tidak mudah mendamaikan antara kepentingan yang sifatnya pragmatis dengan kepentingan yang lebih nilai lah sifatnya, substantif begitu. Ini kan tidak mudah. Bahkan kerap kali ini berbenturan kepentingan dan publik juga sering melihat bahwa masalah pendanaan partai politik ini menjadi problem sampai hari ini sehingga kemudian korupsi yang dilakukan oleh sejumlah oknum, katakanlah demikian. Ada yang mengatakan itu juga untuk mengisi kas partai kan begini. Ini kan tidak. Jadi itu yang dikatakan Pak Inas tadi. Terhadap apa yang dikatakan Mas Hasto tadi, saya ingin berkomentar bahwa adanya fraksi-fraksi di dalam DPR itu seharusnya merupakan kelompok-kelompok yang berkompetisi untuk melaksanakan apa yang baik buat rakyat. Jadi seperti tadi dikatakan ekonomi kerakyatan. Ya PDI punya gagasan tentang ekonomi kerakyatan, tapi fraksi lain juga mungkin punya ide tentang ekonomi kerakyatan. Dan di sana mereka harus berkompetisi untuk melaksanakan apa yang dikatakan ekonomi kerakyatan. Baik, ini Ya, itu obrolan. sepakat Pak. Sebagai contoh misalnya karena platform dari partai ini sangat penting untuk diterjemahkan. Ya. Sebagai contoh mengapa dari PD Perjuangan selalu saja menolak impor beras. Pada tahun 2005 ketika impor beras itu pertama kali dilakukan, itu baru 280 juta ton. Ya. 280 ribu ton. Sekarang ini sudah 1,7 juta ton. Ini kita turunkan dari suatu konsepsi Indonesia yang berdiri di atas kaki sendiri di bidang ekonomi. Syarat kita berdikari di bidang ekonomi, dalam hal pangan kita harus berdaulat. Karena itulah PD Perjuangan tidak berkompromi untuk impor beras. Bagian dari Lebih baik, Trisakti ya. iya betul. Lebih baik kita mendorong petani kita untuk berproduksi. Ini sebagai suatu contoh bahwa ketika mereka menjadi anggota dewan, ini tidak bisa terlepas dari gambaran ideal sebagai anggota partai. Baik. Ini Di situ. waktu kita sudah mepet. Kesempatan pertama kepada Mas Hasto untuk bisa memberikan katakanlah closing statement terkait dengan tema yang kita diskusikan pagi ini, Mas Hasto. Ya, bagi PD Perjuangan yang pertama kami selalu merespon kritik-kritik yang diberikan oleh rakyat terhadap kinerja partai politik. Tetapi yang kedua kami juga ingin menegaskan bahwa partai juga memperbaiki diri secara terus-menerus. Untuk itu kami juga terbuka dan salah satu proses keterbukaan kami juga dalam konteks melakukan rekrutmen politik ini. Ya. Meskipun demikian ada suatu syarat-syarat yang sifatnya keharusan mandatori bagi partai kami, misalnya dari aspek pemahaman terhadap Pancasila, terhadap Undang-Undang Dasar 45, kemudian juga terhadap kompetensi sebagai anggota dewan, bagaimana nanti dia menjalankan fungsi-fungsi legislasi, fungsi anggaran, sehingga mau tidak mau bagi mereka, meskipun kami terbuka yang berniat untuk menjadi anggota DPR RI dari PD Perjuangan, tentu saja mereka juga harus mempersiapkan diri. Dan untuk itu kami juga jemput bola, dan sekali lagi persoalan mengelola kekuasaan adalah persoalan kita bersama. Bagaimana kekuasaan harus kita pertanggungjawabkan di hadapan rakyat. Dan untuk itu sebenarnya rakyatlah sebagai hakim tertinggi untuk dapat melihat setiap 5 tahun mana partai politik yang benar-benar memperbaiki diri, mana partai politik yang hanya mengedepankan pencitraan, dan mana partai politik yang betul-betul menempatkan gambaran ideal mengelola kekuasaan itu untuk rakyat. Baik, Pak Inas, apa catatan penutup dari Pak Inas? Catatan saya yang pertama ialah bahwa memang ada ketidakpuasan terhadap partai dan ini cukup meluas ya. Dan mungkin juga kalau saya boleh mengatakan mungkin juga di kalangan pemuda minat untuk masuk politik itu sedikit menurun pada saat ini, terlebih karena performance partai yang ada ya. Tapi sekali lagi saya kira kita tidak bisa meninggalkan partai politik karena selama kita menjalankan demokrasi perwakilan ya, inilah sebetulnya sarana yang terpenting di dalam demokrasi perwakilan. Jadi kita nggak mungkin lah mengabaikan partai apapun yang kita nggak suka dari partai itu ya. Yang kedua, saya kira hubungan di antara legislator dan partai yang seperti diuraikan tadi, saya kira partai adalah inspirasi buat orang-orang yang di dalam DPR, ya.
dan dia juga menjadi tempat di mana orang yang berkonsultasi. Baik, Tetapi terima dalam membela kepentingan dia membela kepentingan rakyat, bukan kepentingan Ya, partai. terima kasih Pak Ignas, terima kasih Mas Hasto sudah meluangkan waktu dan berbagi perspektif di Dialog TVRI pagi hari ini. Kita berharap apa yang kita perbincangkan ini bisa menjadi bermanfaat bagi bangsa dan negara kita, dan juga semoga partai-partai ini ke depan lebih dikelola secara modern dan profesional. Dan rekrutmen caleg ini harus bisa memfasilitasi memunculkan calon-calon anggota legislatif yang cerdas, berintegritas, berdedikasi, dan juga punya kompetensi dan rekam jejak yang baik. Sekali lagi TVRI kita yang pagi hari ini secara khusus membahas tentang keterbukaan parpol dalam rekrutmen caleg 2014. Terima kasih atas perhatian Anda dan jayalah terus Indonesiaku.